Tema kita di bulan ini, di Mei ini, tentang hidup tanpa pamrih. Tema bulan Mei ini ya, kita percaya kita sebenarnya terbiasa hidup kita tuh ada pamrihnya ya. Seakan-akan kita nggak akan jalan hidup kita kalau kita nggak dikasih pamrih sama pasangan kita atau sama anak kita atau sama siapapun. Tapi yuk kita belajar sama-sama, hidup kita tuh masih sangat jauh dari kata sempurna seperti Kristus. Harus sadar itu. Pernah ada jemaat dari Puji Tuhan, bukan di Rock Cipanas ya, yang nanya, ya banyak hal yang udah saya ketahui tentang firman katanya. Tapi apakah berarti kan kita nggak perlu ke gereja lagi gitu. Nggak terlalu penting lah ke gereja. Lah kata saya, kita jangankan seperti Kristus, seperti Abraham aja kayaknya belum loh. Taat mau mengorbankan anaknya. Seperti Nuh aja, kadang kita baru datang kalau kita lihat sesuatu kan. Nuh itu membuat bahtera dulu tanpa melihat, itu iman. Dan kita harus sadar Allah membuat bumi ini oleh firman-Nya. Ya kan? Kita menjadi Musa aja belum. Rasul Paulus 12 murid belum. Masih sangat jauh gitu. Jadi kita tuh masih butuh Tuhan, amin. Kita tuh masih butuh firman, amin, untuk mengingatkan kita yang sombong. Yes. Kita tuh sombong tuh setiap jam, Bapak Ibu. Setiap jam kita sombong tuh. Kita banyak hal tadi, saya sangat terberkati ada dari Pak Timotius Arifin, makanya saya share di grup. Kita tuh sering tanya diri kita sendiri tanpa tanya Tuhan, di bypass Tuhan. Sering kita tuh seperti itu. Nah maka dari itu, yuk kita belajar sekarang temanya tentang hidup tanpa pamrih, tentang kasih yang berkorban, sacrificial love, kasih yang berkorban. Bisa bantu next? Ini tema dari Pak Bob ya, saya sama sekali tidak berubah nih karena terlalu indah menurut saya, terlalu baik. Dalam kita menjalani kehidupan ini tidak akan pernah terlepas dari apa yang namanya pengorbanan. Kasih yang berkorban menggambarkan cinta yang tulus dan rela berkorban demi kebaikan orang lain. Wow, ini nggak mudah. Seperti yang dicontohkan dalam ajaran-ajaran Yesus Kristus dan dalam tindakannya sehari-hari. Bapak Ibu, kita harus sadar ya, kasih itu kita harus lihat seperti Yesus loh. Yesus nggak pernah berhenti mengasihi kita. Nah kita pun harus begitu. Jangan on off kasihnya. Kalau on off kasih kita, hari Senin saya mengasihi, hari Rabu hari Rabu mengasihi, jadi on off. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus pandangnya Yesus selalu. Pandangnya salib selalu. Jangan pandang yang lain. Karena kalau kita memandang diri kita memandang kenyamanan kita, nggak akan sampai itu ilmu kasihnya. Nggak akan pernah sampai. Jadi kita harus aktifkan kasih itu ya setiap jam di hidup kita. Kita harus mempunyai kasih yang tulus seperti Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita harus rela berkorban demi kebaikan orang lain. Jangan sampai kasih yang Tuhan berikan buat kita tuh hanya buat kita aja, hanya buat kesenangan pikiran kita aja, hanya buat kesenangan tubuh kita aja. Makanya kita berkorban di gereja pun, aduh, nggak betah gitu, nggak seneng kita bergaul dengan orang gereja. Kita harusnya paksa. Yesus bergaul juga dengan semua hal, dengan semua orang. Gitu. Jadi, yuk kita belajar jangan seperti orang Korintus di 1 Korintus 12 ayat 14. Nggak usah dibuka. Di 1 Korintus 12 ayat 14, orang Korintus tuh senang banget mendemonstrasikan karunia roh, kehebatan dia. Nah, sebenarnya mirip dengan kondisi kita saat ini. Kita tuh terlalu senang untuk masuk ke komunitas itu dengan harapan kita tuh divalidasi, dengan harapan kita tuh dihargai, dengan harapan kita tuh dijadikan follower, dengan harapan kita tuh diperhatikan.
Lah kita tanpa sadar kita tuh nggak mempraktekkan kasih itu. Itu orang dunia, orang ateis juga sama berpikir seperti itu. Nah kita harus seperti Yesus yang memang benar-benar seperti Paulus. Kita mempunyai cinta yang tulus. Tanpa embel-embel hitung-hitungan dia udah mengasihi saya atau tidak, nggak usah. Kita udah terlebih besar. Allah kita kemurahan hatinya tuh luar biasa memberi kita hidup. Kita harus sadar itu, Bapak Ibu. Tanpa kita punya cinta yang tulus, kita nggak akan bisa menggapai salib. Sulit. Baru 1 meter jatuh lagi, baru 1 meter jatuh lagi. Tapi kalau selalu kita menggambarkan kasih yang seperti Yesus sudah lakukan kepada kita dan kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengerti betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Next, kasih yang berkorban adalah kasih yang rela memberikan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga, seperti kenyamanan kita, kepentingan, atau kebahagiaan pribadi. Inilah bentuk kasih yang tidak egois. Jadi kalau kita ada sesuatu hal yang tujuannya untuk menyenangkan Tuhan, tapi kitanya menolak melakukan itu demi hobi kita, demi kenyamanan kita, nah, kita lagi meludahi salibnya Tuhan. Jadi tolong kita yang mempunyai waktu yang sudah dikasih sama Tuhan, kenyamanan-kenyamanan kita yang memabukkan kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan, tolong tinggalkan. Belajar kita melayani seperti Yesus sudah melayani diri kita. Jadi kalau ada yang nanya, Yesus melayani kita kapan? Setiap saat. Saat kita lagi di sini, ini Tuhan Yesus lagi melayani kita. Jadi kalau kita tidak hormat, tidak respect dengan firman, kita sedang tidak respect dengan Tuhan itu sendiri. Amin. Jadi kita harus siap ya, memberikan sesuatu yang berharga. Nggak ada hal, makanya saya pernah bilang kan, hal yang terbangga lah, yang bisa sampai saat ini saya lakukan apa? Merintis gereja. Tepuk tangan ke Tuhan. Benar, merintis gereja. Cianjur babak belur, setengah dewasa. Sukabumi babak belur, cukup dewasa jadinya. Seneng. Kenapa? Karena kita belajar. Aduh, waktu Yesus mengajar itu seperti apa gitu. Kita tuh belajar. Didewasakan oleh keadaan sekitar gitu. Ada masalah dan ada masalah, ya nggak apa-apa. Kita seneng. Kenapa? Karena saya tahu apa yang kita lakukan di Sukabumi dan di Cianjur dan di Cipanas itu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan saya. Amin. Kita harus punya pola pikir dan hati seperti itu ya. Next. Di Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 bicara, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Udah kita bahas. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Begitupun kita, Bapak Ibu. Selalu terapkan di hati dan pikiran kita tuh hidup bukan menerima, tapi memberi. Jangan punya sifat mental, hati, dan pikiran yang senengnya menerima. Ubah mindset itu, ubah hati itu. Sifatnya memberi. Tadi dibilang ya, bukan hanya materi ya. Kenyamanan kita beri untuk Tuhan, untuk komunitas gereja ini, supaya bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi penginjil, menjadi mempunyai kabar baik buat semua orang. Kan luar biasa. Rock Ministry Cipanas, wih, dilihat jemaatnya 100 orang, Tuhan Yesus semua nih. Wah, berapa jiwa yang dimenangkan oleh Rock Ministry Cipanas, betul? Kalau 100 jemaat di sini, 100-100-nya seperti Tuhan Yesus. Berapa juta jemaat yang dimenangkan oleh jemaat Cipanas, betul? Nah gitu. Jadi lahan kita tuh sangat banyak. Jadi kalau ada hamba Tuhan atau siapapun bilang kita rebutan jemaat atau yang lainnya, itu di depan kita aja tukang bakso tahu itu ada kita, Bapak Ibu. Amin.
Apa yang kita bisa lakukan? Praktekkan kasih kan? Biar dia tahu, oh ini loh orang Kristen gitu. Jadi kalau pas beli bakso tahu langsung bayar dulu. Jangan nunggu dia lupa, nanti dia ingat, oh ini orang Kristen ya. Habis pulang gereja lupa bayar tadi. Nah jangan begitu. Makan mie amen pun nanti di bawah ya. Berapa? Bayar dulu. Bayar dulu. Amin. Jadi jangan mengecewakan sesama ya, karena ciri utama orang Kristen itu bukan hanya jago nyanyi atau jago khotbah, bukan, kasih. Makanya di 1 Korintus 12 ayat 14 bicara tentang karunia roh, dan orang Korintus senang sekali mendemonstrasikan karunia roh, tapi di 1 Korintus 13 diselipkan kasih. Itu ciri utama orang Kristen. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin Bapak Ibu ya. Next. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengasihi seperti biasa, tetapi mengasihi seperti Kristus mengasihi. Penuh pengorbanan dan tanpa syarat. Ini penting. Selalu kita camkan di pikiran kita, di hati kita. Kita mengasihi pasangan kita, siapapun ini yang ada di gereja ini tanpa syarat. Kalau masih pakai syarat, ya agama lain juga seperti itu. Tahu Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu ngobrol dengan salah satu pemuka agama lain, cukup panjang, 3 jam. Karena saya pengen tahu isi hati agama lain itu apa, isi pikirannya, isi kitabnya itu apa. Dia jelasin semua. Siap mendengarkan? Siap, kata saya. Mau 5 jam juga oke, kata saya. Tapi saya, maaf ya, karena saya orangnya lemot, kata saya siapkan pulpen sama kertas. Takutnya apa ya? Apa yang dia omongin saya lupa gitu. Jadi kalau ada hal-hal penting biasanya saya catat. Dia siap bilang. Dalam 3 jam itu intinya ya, saya nggak mungkin cerita dalam 3 jam. Agama yang lain itu tentang apa coba? Petunjuk hidup. Itu kita, Yesus, jalan keselamatan. Amin. 3 jam saya dengerin dia, saya selak paling 20 menit, 15 menit sampai 20 menit. Selak minum, selak baca WA, benar ya ada WA gitu aja. Sisanya dia yang ngomong. Isinya apa? Petunjuk hidup, cara makan yang benar, pokoknya petunjuk hidup lah ini. Lah kita, Yesus sudah mempraktekkan loh, menjadi manusia. Di 1 Korintus 15 bilang, dia menampakkan diri di depan 500 orang, di depan murid-muridnya, di depan Petrus. Masih gak percaya? Ajaran Kristus, wah, 3 jam saya dengarkan itu ya, maaf ya. Dengan kedalaman kebenaran firman Tuhan yang kita punya, itu hanya paling 20%-nya. Maaf. Yesus tuh diutus dulu, baru dilahirkan. Yang setelah dilahirkan dulu, baru diutus. Beda. Yang satu mati, nggak bangkit. Lah kita mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi nggak ada alasan kita nggak percaya dengan Yesus. 3 jam Bapak Ibu, bukan waktu yang sebentar. Wah, saya dengar terus. Jauh, sangat jauh. Jadi tanpa syarat ya, pengorbanan kita, kasih kita ya. Karena kalau yang lain-lain semua pakai syarat. Kita nggak ada syarat. Next, kasih sejati diukur dari kesediaan berkorban, bahkan sampai memberikan nyawa. Ini menunjuk langsung kepada kematian Kristus di salib sebagai wujud kasih terbesar kepada manusia. Nah, tadi kan saya bilang kan, kita seperti Abraham, seperti Nuh, seperti Musa aja kayaknya belum deh. Belum. Jadi kalau ada yang bosan dengar firman, ada yang bosan melakukan firman, berarti ya kita belum dewasa. Kita belum bisa introspeksi diri kita bahwa kita memang masih sombong, belum dewasa. Jadi kesukaan firman, mendengar firman dan melakukan firman harusnya menjadi hal yang kita rindukan ya setiap saat ya.
Persahabatan dengan Yesus bukan sekedar perasaan dekat. Nah ini sering dari kita tuh hanya rarasaeun deket, tapi tindakan tapi tindakan dalam ketaatan terhadap perintahnya. Mengasihi kata sahabat menunjukkan hubungan yang dekat dan saling mempercayai, bukan hanya bawahan tetapi tetap dengan ketaatan. Ingat ya Bapak Ibu ya, kita jangan berasa dekat dengan Tuhan kalau kita belum tahu isi hati Tuhan. Kalau isi hati Tuhannya yang kita tahu hanya berkat, ya sebenarnya kita belum dekat. Harusnya kita tahu isi hati Tuhan, wah begitu sayangnya sama kita, yang membuat roh di dalam hidup kita tuh akan bergelora selalu untuk mengasihi sesama. Itu Tuhan. Tapi kalau di hati dan pikiran kita yang bergeloranya amanah, nah Tuhan yang mana nih yang lagi dekat sama kita? Iri dengki, kemalasan dan sebagainya, Tuhan mana? Jangan sampai kita salah alamat ya. Next. Yang pertama, kasih yang berkorban bersifat universal. Di Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kasih harus selalu praktekkan ya Bapak Ibu. Apapun itu, tolong ke koordinator satelit, ke Koriki, ke Ciuni, pelayanan apa nih yang harus bisa kita lakukan buat gereja ini? Waktu apa nih yang bisa kita berikan buat gereja ini? Oh, ada nggak telepon buat jemaat setiap harinya atau berapa hari sekali untuk mendoakan jemaat? Kan hal-hal seperti itu harus kita lakukan. Jangan kita hanya mengasihi itu bukan hanya tentang materi, tentang apapun itu, tapi tentang doa, tentang kita penguatan doa kepada sesama kita, tentang hal-hal yang membuat teman kita di gereja itu mempunyai sukacita dan damai sejahtera. Amin. Itu penting Bapak Ibu ya. Next, kita diajak berbuat baik kepada semua orang, universal, meskipun harus berkorban kepada keluarga seiman, membangun tubuh Kristus, menjadi kesaksian bagi dunia. Jadi kalau kita berkorban sekali, dua kali, terus kita merasakan sakit hati kita karena pengorbanan kita nggak di-appreciate sama orang lain, selalu ingat, fokus lagi ke salib Kristus. Fokus lagi. Jangan seperti orang Korintus yang senang mendemonstrasikan kehebatan-kehebatannya, di mana kehebatannya tidak diapresiasi, mundur dari Tuhan. Jangan seperti itu. Kita anak Tuhan. Kita sudah menjadi manusia baru. Kita harus belajar, biarpun pengorbanan kita nggak dihargai sama orang lain, ya kita harus belajar, kita pun nggak menghargai loh pengorbanan Kristus. Sering kita nggak menghargai pengorbanan Kristus. Ya, dengan kita sering berbuat dosa, mulut kita pakai buat apa, telinga kita dipakai buat apa, kaki kita dipakai buat apa, nggak sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, itu pun udah berdosa. Pikiran kita yang kotor dan lain sebagainya, itu sudah berbuat dosa kita. Jadi penting di gereja ini kita harus salibkan dosa kita ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya kita serupa dengan Tuhan. Next, tetap berbuat baik dalam kasih tanpa menyerah. Paulus mengingatkan bahwa dalam perjalanan iman, kita kadang merasa lelah atau kecewa. Ini sering kita alami. Karena kebaikan kita belum terlihat hasilnya. Tetapi Tuhan berjanji ada waktu menuai. Amin. Menuai buat siapa? Bukan buat orang lain aja. Buat diri kita juga. Kalau kita menjadi terang, pasangan kita diam-diam tuh seneng. Suami kita dewasa, pasangan kita dewasa. Kok gini dia nggak pernah ngomong? Ya, tahan, nggak ngomong. Kayak istri saya bertahun-tahun yang lalu, tahan. Sekarang nyanyinya Pol, kenapa? Karena bebannya udah lepas. Gitu. Ya, dulu diajak ke gereja juga bareng-bareng kita. Pokoknya gantian lah. Ada yang satu bikin telat, yang satu, pokoknya selalu ada drama. Ada drama, bukan di Korea aja ya, di rumah kita juga itu drama. Sekarang enggak.
Saya selalu bilang kan, tujuan saya sama istri dulu Jakarta dan Bandung. Sekarang Jakarta duluan. Puji Tuhannya lagi, jalannya juga sama. Lebih puji Tuhan lagi, RT-nya juga sama sekarang. Lebih puji Tuhan lagi, nomor rumahnya pun sama. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu. Oleh apa itu bisa jadi pulihkan? Oleh firman, oleh kasih. Oleh kasih, bukan oleh kepintaran saya lulus universitas, bukan. Istri saya nggak nanya, saya lulus mana. Ya, jadi kita harus lulus secara firman Tuhan. Gunakan waktu dan kesempatan, nah ini penting Bapak Ibu ya. Gunakan waktu dan kesempatan secara bijaksana. Jangan tunda-tunda berbuat baik. Jadi kalau kita ingin mendoakan jemaat, jangan berpikir, ini jemaat tolak saya atau enggak. Doa dulu, telepon dulu. Doakan dulu. Masalah dia terima atau tidak, itu urusan dia sama Tuhan, amin. Kita dulu berbuat baik. Bila ada kesempatan hari ini untuk menguatkan, membantu, mendoakan, lakukanlah segera. Contohnya, mengunjungi orang sakit, memberikan dukungan kepada teman yang sedang berjuang, memberkati orang yang kekurangan. Next, kalau di Cipanas saya yakin sudah melakukannya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, kasih yang berkorban tidak takut. Nah, ini kita nih, mentalnya orang kaya nih, berkorban dikit takut duitnya hilang, takut duitnya berkurang. Ini mental saya juga dulu. Jadi kalau mau ngasih tuh takut dulu. Ini Tuhan berkati saya lagi nggak ya? Pas mau ngasih, kegedean nggak ya? Mau ngasih kepintaran saya, misalkan ke apa yang saya bisa tentang besi misalkan ya. Aduh, nanti takut jadi saingan nggak ya? Nah begitu. Jadi next coba tolong ngomong. Yang kedua ya, kasih berkorban udah ya, gitu ya. Oh iya. Jadi kita jangan punya mental tidak takut ya Bapak Ibu ya. Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 21. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Contoh murid-muridnya Yesus lagi. Contoh Daud mengampuni Raja Saul. Ada kemungkinan Daud waktu mengampuni Raja Saulnya balik bunuh Daud? Karena Raja Saul pun bawa pasukan. Tapi Daud tidak takut, kasih itu. Yesus disalibkan dulu, dia 100% manusia. Tapi dia tidak takut. Ya udah, saya berkorban. Kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, kita pun begitu. Di dalam kita membantu sesama, menuai kasih buat sesama, udah jangan pikirin udahlah. Kita harus seperti Kristus. Memang halus pakai hikmat kalau udah beberapa kali ya. Tapi setidak-tidaknya kasih kita tuh ya udah. Kita mau seperti Abraham. Kasihnya pol sama Tuhan. Nggak takut. Saya pernah sama jemaat pernah bilang gini, kok Gigi nggak takut tuh banyak bantu misalkan atau gimana nanti keuangannya menipis katanya. Kan kok Gigi dulu senengnya kalau tersenyum tuh lihat saldo bertambah. Betul juga sih kata saya. Terus kalau sekarang takut juga ada, bohong kalau perasaan nggak takut mah ada. Cuman saya lebih takut nanti pada saat saya meninggal yang jemput saya siapa? Amin. Saya lebih takut itu. Dulu saya takut kalau yang nganter saya siapa, ya kan? Jadi kebaikan atau kasih yang saya lakukan tuh bersyarat sebenarnya. Kalau kita sebagai orang dunia kan begitu kan, senengnya kalau kita nikahan atau kita ngadain acara ulang tahun atau kita amit-amit meninggal atau gimana pun itu, terkadang kita berpikiran siapa ya yang nganter kita, siapa yang datang ke pernikahan kita atau ke ulang tahun kita, kan seperti itu kan. Tapi setelah dalam Tuhan, Tuhan, kalaupun saya jatuh dalam kemiskinan, kalaupun saya jatuh dalam hal apapun itu, selama Tuhan ada bersama kita kan, ya udah, lebih bagus, lebih cepat. Masuk surganya lebih cepat. Saya nggak pusing, ya kan? Merintis gereja-gereja lagi, kan udah bersama Tuhan, nyanyi bersama Tuhan, memuji Tuhan, betul? Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi, yuk kita belajar untuk tidak takut. Saya juga lagi berjuang. Bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu yang enggak, sama lah, berjuang juga. Cuman rasa takut itu lama-kelamaan berkurang kalau kita sering terhubung dengan firman Tuhan. Ayat 19, dan berita ini kita terima dari Dia.
Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Amin. Next, tanda pertama saat kita memiliki kasih yang dikaitkan dengan berkorban adalah kita tidak memiliki ketakutan. Jelaslah ini sangat menggambarkan eksistensi Tuhan di dalam hidup kita. Di sini kita juga butuh pola pikir yang benar dalam menerapkan kasih Tuhan. Dalam hidup ini pengorbanan yang kita tunjukkan dalam sikap kasih yang tulus kepada sesama akan membuat kita semakin rindu untuk melihat aliran-aliran kasih ini menjalar kepada setiap orang yang telah menerima kasih kita. Gitu loh. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan itu kita tuh semakin rindu. Terus-terusan Tuhan baik ya. Jadi bukan kesesakan yang kita dapat, tapi kerinduan yang luar biasa, kasih yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada kita. Jika pengorbanan ini diterapkan dengan motivasi yang tulus untuk Tuhan, pasti kehidupan kita akan semakin diangkat lebih tinggi lagi di hadapan Tuhan dan sesama. Dengan melihat kepada pokok ajaran Kristus tentang kasih dan pengorbanan, maka kita dapat melihat suatu tuntunan sempurna mengenai kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. Dengan demikian kita dapat menerapkannya sesuai dengan yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam hidup ini. Jadi, yuk kita jangan melihat follower seperti di IG, kita berbuat baik, follower langsung 10.000, langsung nambah 15.000. Buat apa? Buat ngelihat kesuksesan kita. Kita nggak tampilkan kesuksesan Tuhan dalam hidup kita. Buat apa? Tuhan nggak suka kita menjadi sombong. Tuhan nggak suka kita menjadi Raja Babel yang membangun patung, membangun tembok kita, mempercantik muka kita berlebihan, ke Korea kemana pakai baju yang mahal untuk memperhebat diri kita. Supaya kita lebih divalidasi orang. Buat apa? Kita harus mempraktekkan Tuhan di dalam hidup kita. Sering-sering melakukan itu. Supaya apa? Supaya orang lihat. Tapi kalau mempraktekkan Kristus nama followernya cuma 1, itu kan on off katanya. Ya biarin aja. Emang kita pikirin. Yang kita lakukan kan untuk menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan menyenangkan diri kita gitu. Jadi yuk kita belajar untuk seperti itu. Next, yang ketiga, kasih yang berkorban mulai dari hal kecil. Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi Bapak Ibu, banyak orang dari kita yang ingin sukses, ingin lain sebagainya, tapi kita nggak belajar dari hal-hal kecil. Kita jangan lihat kita lihat Nabi Rasul itu hal-halnya luar biasa, besar-besar itu mereka lakukan, tapi mereka juga melakukan dari hal kecil. Dari awalnya nggak percaya, akhirnya menjadi percaya. Kita harus belajar di Ibrani 11 ayat 1 tentang iman, Bapak Ibu. Iman itu bukan hanya datang pada saat kita punya uang, iman kita timbul. Pada saat kita nyaman, iman kita timbul. Pada saat kita dipuji, iman kita timbul. Lah, itu mah yang lain juga begitu. Seharusnya iman itu pada saat kita tidak melihat, kita tuh tetap percaya, kita tetap taat, kita tetap konsisten melakukan itu dalam hal apapun. Itu iman. Jadi kita belajar di perkara-perkara kecil. Misalnya Bapak Ibu ingin yang bisnisnya sukses atau pekerjaannya sukses atau apapun itu, belajar dari hal kecil, belajar dari konsisten setiap hari, bangun tepat waktu, ke kantor tepat waktu. Kita banyak belajar pengetahuan kepada sesama kita. Kita menjadi manusia yang mau rendah hati, mau sabar, mau apapun itu. Jadi kita banyak berkorban dari hal-hal kecil. Next, untuk menghidupi kasih yang berkorban dibutuhkan kesadaran. Nah ini penting Bapak Ibu, kesadaran. Banyak dari kita tuh ngerti Tuhan tapi lupa sadar-sadar. Saya nggak ngerti kenapa tuh bisa seperti itu ya. Lama banget sadarnya. Dari kecil udah belajar firman, tapi sadar-sadarnya sampai 40 tahun belum sadar-sadar. Nggak ngerti kenapa ya? Ada yang tahu?
terlalu menikmati, terlalu egois. Tuhannya dijadikan ban serep terus, sampai lupa buka kunci ban serepnya seperti apa. Dibutuhkan kesadaran, komitmen, dan penguatan dari Tuhan mulai dari hal-hal kecil. Kita mungkin akan merasa terbatas, tetapi dengan iman dan doa, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mencintai dengan cara yang lebih dalam dan tulus. Kasih yang berkorban tidak selalu tentang tindakan besar, namun seringkali kasih yang sejati terlihat dalam tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Yuk kita mulai saat ini belajar. Saya harus punya tindakan kasih nih sama gereja, sama teman gereja, sama keluarga kita. Apa nih tindakan kasih nih? Tanya pasangan kamu, apa yang belum kamu lakukan tindakan kasihnya? Hal kecil apa yang belum kita lakukan? Mulailah dengan langkah-langkah sederhana, membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Nah ini saya masih belum, istriku. Sapu, ngepel, aduh, maafkan saya Tuhan. Makan jarang, gak pernah. Pernah tanpa dilihat, teman setahun sekali lah. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika seseorang bercerita tentang kesulitannya. Nah ini penting ya Bapak Ibu ya. Memberikan dorongan semangat kepada teman yang sudah berjuang. Nah ini harus kita lakukan. Memberi adalah salah satu ekspresi kasih yang paling nyata. Alkitab mengajarkan kita untuk memberi dengan hati yang tulus dengan tanpa mengharapkan imbalan. Berikan bantuan dengan tulus tanpa mengharapkan pujian atau imbalan. Latih kepekaan untuk melihat kebutuhan orang di sekitar kita. Untuk menghidupi kasih yang berkorban, kita perlu memiliki hati yang terbuka. Makanya kalau kita mempunyai hati yang terbuka, kita harus beres dulu masalah hati kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita masih ada kepahitan, kita masih ada hal yang belum beres, jadi hati apapun itu di dalam hati kita nggak bisa mempunyai hati yang terbuka. Kenapa? Karena hati yang terbuka tuh 100% isinya Tuhan. Isinya hati yang tulus apa? Rendah hati, sabar, murah hati, betul? Kebaikan, penguasaan diri, kasih dan sebagainya. Itu buah roh, itu hati yang terbuka. Kristus ada di situ. Nggak ada tempat tuh untuk hal-hal yang membuat kita menjadi malas, membuat kita menjadi pemarah, itu nggak ada tempat di situ. Jadi hati kita harus terbuka ya, peka dan rela dipimpin oleh Tuhan. Kita mungkin akan merasa terbatas, tapi dengan iman dan doa, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mencintai dengan cara yang lebih dalam dan lebih tulus. Saya teringat dengan kemarin, Tuhan kasih ayat di Lukas 17, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Pemuji-pemusik silakan ke depan. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ada yang tahu isinya tentang apa? Perikopnya tentang 10 orang kusta. Kita sering ya dengar ini ya. Tentang 10 orang kusta kita sering dengar ya. Waktu Yesus ke Yerusalem, di sebuah desa ada 10 orang kusta. Ini sering terjadi di hidup kita. 10 orang kusta itu bilang, Tuhan Guru, kasihanilah saya, sembuhkanlah saya. Kita kan sering begitu kan, berkatilah saya, berkati rumah tangga saya, berkati keuangan saya, berkati pekerjaan saya, berkati apa lagi? Tubuh kita. Mimpi orang gemuk ingin jadi kurus dengan hanya berdoa. Itu kita. Prosesnya nggak mau. Ingin kaya tapi nggak bekerja. Prosesnya nggak mau. Itu kita. 10 orang kusta itu bilang apa? Guru, sembuhkanlah kami. Sembuhkanlah kami. Yesus bilang apa? Pergilah, tunjukkan kepada imam-imammu, kamu sembuh. Di tengah perjalanan 10 orang kusta itu sembuh. Tapi hanya satu yang balik sama Yesus. Nah kita tuh jangan sampai seperti yang 9 itu. Udah kita diberkati di kehidupan kita setiap harinya, tapi kita lupa untuk bersyukur sama Tuhan. Kita lupa untuk berterima kasih sama Tuhan. Kita lupa menyalibkan salib kita. Kita lupa menyalibkan dosa kita. Kita lupa mengasihi sesama kita. Kenapa? Terlalu self-center hidup kita.
Saya mau menyenangkan orang kalau orang lain itu menyenangkan kita. Saya mau menyenangkan sesama kita kalau sayanya disenangkan terlebih dahulu. Saya mau ke gereja kalau saya ditelepon. Saya mau ke gereja kalau saya dikunjungi. Saya mau memberikan perpuluhan kalau saya diberkati. Saya mau memberikan waktu kalau waktu saya tidak sibuk. Itu kadang sibuk itu rencana iblis, Bapak Ibu. Sibuk itu kita yang buat sebenarnya. Kenapa? Karena keinginan-keinginan kita yang nggak selesai-selesai. Kalau kita mempunyai alasan sibuk terus untuk mengasihi sesama, tapi akhirnya kita tidak mengasihi sesama, kita sedang melempar kotoran kepada Tuhan. Tuhan memelihara 8 miliar jiwa di bumi ini. Nggak bilang sibuk tuh. Malah kita tetap tidak berkat kan sama Tuhan. Mari kita belajar, kita jangan sampai hanya satu orang yang balik sama Tuhan dan Tuhan bilang, pergilah dengan iman kamu telah diselamatkan. Yuk kita menjadi satu orang itu. Amin. Kita siap menginjili semua orang, tetangga kita. Nggak bisa ngomong kok gini, minimal muka kita ya. Jangan cemberut, jangan marah-marah. Minimal muka kita itu muka Kristus. Yang kerja kita, lu gini, yang kerja kita juga, waduh, itu kok king baru pulang gereja hari Minggu, hari Seninnya udah begini lagi. Ya boleh marah, cuma kalau marah-marah kan jelas juga nggak boleh. Nada bicara kita rubah. Duduk nada bicara saya nggak begini loh. Nada bicara saya keras, duduk poin, nggak ada koma, titik. Sama istri saya. Dan nggak pernah senyum ya? Nggak pernah senyum. Sekarang senyum terus. Karena saya percaya ciri utama orang Kristen itu bukan banyak duit, tapi banyak sukacita. Amin. Percuma banyak duit kalau kita nggak sukacita. Ya, yuk. Mari kita punya kasih yang berkorban.